Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, inilah kami Tuhan yang siap untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu berkuasa atas kami dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Alai di bagasa dame do disaburhon parbue hati gora diakana mangulahon dami. Kebenaran ditaburkan dalam damai. Keinginan menjadi orang yang berhikmat adalah baik. Berhikmat dalam pemikiran, berhikmat dalam pembicaraan, bahkan juga dalam perdebatan. Berdebat adalah hal yang dapat mendatangkan kedewasaan jika pemikiran orang yang berdebat tersebut positif menanggapi debat mereka. Tetapi berdebat dapat menjadi pemicu renggangnya hubungan jika disikapi dengan pemikiran yang negatif, di mana sering sekali bergeser hal utama dalam debat tersebut menjadi soal harga diri, kepentingan diri sendiri, dan keinginan menang. Berhikmat dalam sebuah pembicaraan adalah sangat baik, sehingga cara penyampaian melalui perkataan akan berdampak baik, dan kebenaran dalam perkataan tersebut akan dapat diterima oleh orang yang mendengarkan perkataan. Pernahkah Anda mengenal seorang yang mengaku bijaksana tetapi bertindak bodoh? Hikmat yang benar dapat diukur melalui karakter seseorang. Sama seperti Anda dapat mengenali pohon dari buahnya, demikian juga Anda dapat menilai hikmat Anda dari cara bertindak Anda sendiri. Kebodohan akan menimbulkan kekacauan, tetapi hikmat membawa damai dan kebaikan. Apakah kita termasuk orang yang tergoda memperbesar konflik, meneruskan gosip, atau memanas-manasi perselisihan? Ucapan yang hati-hati dan menarik serta perkataan yang bijaksana dan penuh kasih adalah benih perdamaian. Allah sungguh sangat mengasihi orang-orang yang membawa damai. Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hati yang damai akan mengarahkan kita untuk menjadi pembawa damai, dan dalam damai inilah akan ditaburkan buah kebenaran. Cara juga sangat menentukan apakah hal yang kita perkatakan atau lakukan akan menghasilkan buah. Sebagaimana yang disoroti oleh Yakobus ini adalah tentang iri hati, mementingkan diri sendiri. Jika kedua hal ini ada dalam diri kita dan ditambah dengan dosa-dosa lidah dengan tidak menjaga perkataan kita, maka hanya akan menghasilkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang mementingkan diri sendiri dan mengizinkan iri hati ada dalam dirinya tentu jauh dari damai. Oleh karena itu tidak mungkin dia dapat menghasilkan buah kebenaran dalam dirinya, sebab buah kebenaran hanya ada ditaburkan dalam damai. Sahabat yang baik hati, orang yang memiliki damai adalah orang-orang yang beres hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Dia tidak memiliki ganjalan untuk berhubungan dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Sebaliknya, orang yang jauh dari damai perlu sekali merenungkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Sebab hati yang dipenuhi damai sejahtera akan memudahkan kita berkomunikasi dengan siapa saja. Yakobus sepertinya menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenai kondisi hubungan yang dibangun secara sehat tanpa perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif menghasilkan buah kebenaran jika disampaikan tanpa pertengkaran. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan dimotivasi oleh damai yang ada dalam diri kita. Kita menginginkan kedamaian memenuhi hidup kita dan juga sesama sebagai buah dari hubungan kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa.
Kebenaran Allah akan semakin nyata melalui damai yang dianugerahkan di dalam kita. Berhikmat dan bertindak dalam damai adalah hal yang diinginkan Allah ada dalam diri kita. Kedua hal ini dapat diwujudkan ketika kita berbicara, ketika kita menyelesaikan masalah, dan ketika kita menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita dan sesama. Sahabat yang baik hati, hendaknya buah kebenaran yang ditaburkan dalam damai akan semakin memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga iri hati, mementingkan diri sendiri, perkataan yang tidak baik, tidak memiliki ruang sedikit pun di dalam hati kita. Tuhan Allah yang maha baik memampukan kita untuk menjadi pembawa damai dan menaburkan kebenaran dalam damai yang kita bawa ke tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi oleh damai, sehingga kami boleh berkata-kata, bertindak, dan melakukan segala sesuatu dalam damai yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kami boleh menjadi pembawa damai, sehingga di dalamnya kami boleh tetap setia sebagai anak-anak Allah. Bahkan dalam menghadapi pergumulan kami, menghadapi sakit penyakit kami boleh tetap memiliki hati yang damai sejahtera, sehingga itu boleh menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sembuhkanlah kami yang dalam keadaan sakit, kuatkan kami, dan boleh kami pulih dari sakit penyakit kami. Kuatkan kami dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami. Kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.